الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Bapak-bapak pengajian PRM Radu Bunting 2 yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman dan Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat, sempat, kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Yang dengan nikmat itu semua alhamdulillah kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama thalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Dalam manusia ada 3 golongan, yaitu pertama golongan orang yang beriman, ada kedua golongan orang yang kafir, dan golongan orang munafikin. Yang pertama golongan yang beriman, yaitu orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sami'na wa ata'na, orang yang percaya atau ngandel. Kemudian golongan kafir itu lawannya, yaitu orang yang tidak percaya, kufur atau menutup diri. Kemudian yang ketiga golongan munafikin, yaitu golongan yang tampaknya Islam, ya jadi kelihatan zahirnya Islam tapi batinnya atau dalamnya atau hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada pertemuan kali ini kita akan jelaskan tentang bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman. Iman dari kata amana yu'minu imanan. Itu orang yang percaya atau ngandel, itu namanya iman. Ya, kalau surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang surat Al-Imran ayat 139. Bagaimana sifat-sifat orang beriman, kita termasuk bukan. Di antara sifat orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi orang beriman yaitu menghindarkan diri dari riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil
menyeru orang yang beriman. Jadi orang memanggil, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ini munadinya orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah apa? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba. Ya, ad'afan mudha'afah yang berlipat ganda. Dia beriman menghindari riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian beruntung, agar kalian beruntung. Jadi menghindari riba supaya kita beruntung. Jadi orang beriman itu suruh menghindar dari riba. Nah, ini kayaknya susah. Zaman sekarang susah. Ya, saya bikin musola saja, alhamdulillah bisa mengkodam nasihat kita jangan sampai riba. Walaupun alhamdulillah ya, sampai detik ini masih bisa, Pak. Tapi nggak tahu nanti. Berusaha menghindari riba susah. Ya, kata butuh duit banyak. Sekarang itu lepas dari riba susah. Padahal di negara-negara mayoritas Islam. Ya, padahal riba itu dosa besar. Yaitu dosa besar seperti menzinai ibunya. Bahkan riba ini ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya di sana bikin musola di rumah, sampingnya berusaha biar jangan riba. Jadi alhamdulillah masih ada percaya. Walaupun ada yang pinjam ini, saya pinjam 50 juta. Ya sudah 60 juta aja Pak yang maju saya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada yang pinjam 10 juta, ada yang 60 juta. Ya, ada yang pinjami 5 juta, alhamdulillah Pak. Ini sekarang mulai berjalan, alhamdulillah sudah berjalan. Ya, ada juga yang nyumbang, ada yang ngasih, yang alhamdulillah ngasih sumur, ada juga ngasih lampu listrik dan juga yang lainnya. Ya, saya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama menghindari riba. Jadi orang beriman cirinya yaitu menghindar dari riba. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Berlindung dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi orang beriman berusaha menghindarkan diri dari yang menyebabkan masuk api neraka. Yang menyebabkan masuk neraka menghindarkan. Berlindung artinya apa? Menghindarkan diri, membentengi dirinya jangan sampai masuk api neraka. Yang menyebabkan masuk api neraka apa itu? Semua kemaksiatan. Semua kemaksiatan dihindari. Yaitu supaya kita itu terhindar dari api neraka apa? Semua maksiat tinggalkan. Berarti artinya disuruh menuju jannah, menuju sorga. Dengan cara apa? Perintahkan keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ajarkan salat, ajarkan Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu orang beriman cirinya taat Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Taatlah pada Allah, taati Allah dan taati Rasul. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh mentaati Allah Rasul. Jadi tidak membangkang. Juga dari Quran, sunnah sami'na wa ata'na. Jadi tidak banyak ngeyel. Karena kadang-kadang mendahulukan ra'yu. Kemudian yang selanjutnya, orang beriman sifatnya bagaimana? Wasari'u ila maghfirah, bersegera minta ampun. Jadi tidak bertele-tele, begitu salah minta ampun, istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Begitu salah istighfar. Kadang-kadang kita sering istighfar, tidak sering Ustaz.
tapi masih belum maksimal. Kata istighfar kalau habis sholat, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sengaja istighfar kadang jarang, Pak. Kadang-kadang lagi ngambek saja, ya itu jarang. Termasuk saya. Tadi istrinya ya entah wedang perlu apa, duitnya lagi langka, ngambek, Pak. Bojone di nasihati sedikit ngambek. Sing kerja borongan paling kon telu. Lalu jane sampai saya pun kan pirang-pirang teman. Engkon mirip-mirip diomong ora terima. Iya nyalah-nyalahna. Pas istighfar bae kayane abot ya Allah. Jadi istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berusaha berbuat baik. Beriru bersegera pada apa? Amal saleh. Pada amal yang bergerak atau basari ila khairat, bersegera pada kebaikan kebaikan sabiqul ila khairat. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiqun, orang senang infak. Fis sarra'i wad dharra, baik adanya lagi sarra ataupun dharra, lagi longgar ataupun sempit, selalu berinfak walaupun tidak sama. Sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh, dan juga mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya ayat selanjutnya, yaitu bagaimana sifat orang yang beriman. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang apabila berbuat fahisyah, berbuat dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, au dzalamu anfusahum, atau dosa yang melibatkan manusia yang lain ataupun menganiaya diri sendiri, begitu dia ingat Allah Subhanahu wa taala, segera istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia tidak melaksanakan perbuatan itu lagi. Ya, paham itu dosa diulang-ulang terus. Itu jadi orang beriman yang penting mendapatkan apa? Ulaika jazaa'uhum maghfirah mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Ulaika, mereka itu jazaa'uhum, mendapat balasan mereka, yaitu ampunan maghfirah mir rabbihim, ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Wa ni'mal ajrul amilin, dan ini kenikmatan ajrul balasan bagi orang yang beramal. Luar biasa ya. Kalau kita lihat di sini ciri-ciri banyak. Dan di antaranya lagi apa? Ciri-cirinya yaitu meneruskan generasi kita paham bahwa tokoh kita bakal mati. Yaitu ayatnya ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'a wa sayajzis syakirin wa sayajziyallahu syakirin. Jadi di sini dan di dalam Muhammad itu kecuali hanya seorang utusan. Menganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa yang dipilih Allah, hanya utusan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apa imata qutilan qalabtum ala qabikum, apakah jika Nabi Muhammad mati ataupun dibunuh kalian akan berpaling ke belakang? Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Barang siapa yang berpaling ke belakang,
sekali-kali dia tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ini diantaranya. Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Andaikan ada orang beriman itu selisih. Nah, kita lihat surat Al-Hujurat yang tadi saya bacakan. Ini tadi baru bagaimana sifat orang beriman. Ya, kalau bersisi bagaimana surat? Bukan dikompori, Pak. Bukan diadu. Tapi lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-9 dan 10. Ya, surat Al-Hujurat surat yang keberapa? Yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok, ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok, ta'ifatani minal mu'minina, dari orang yang beriman, dari orang mukmin. Iqtatalu kota layak tulur, ini membunuh. Di sini artinya apa? Saling menyerang, saling menyakiti, saling membunuh, saling menyerang. Disuruh apa? Fa aslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Artinya ada dua orang beriman berselisih, saling menyerang atau berperangan, kita kewajibannya mendamaikan keduanya. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita berselisih, melarang kita bertengkar. Berarti Allah menganjurkan kita bersatu. Kalau sampai berselisih, orang beriman lainnya ada satu dengan yang berselisih, yang kelompok yang ketiga yang lainnya tidak berselisih, mendamaikan. Diistilahkan jadi kompori. Jangan malah dipanas-panasi. Sekarang zamannya lagi, ya Allah, panas-panas sih Pak. Waktu di kelompoknya ya, cari salah-salah. Terus damaikan keduanya. Kemudian Allah mengatakan fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, maka jika salah saudara keduanya berbuat berlebihan, berbuat dolim kepada golongan yang lain, pada yang lainnya, disuruh apa? Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah golongan yang lain itu sampai mereka benar-benar dia kembali kepada perintah Allah. Artinya apa? Ngotot terus, ngeyel terus, tidak mau bersatu, mentang-mentang kuat, mentang-mentang dekat dengan pejabatnya, maka perangilah golongan yang lain sampai benar-benar mereka kembali kepada perintah Allah, sampai benar-benar mereka kembali kepada Islam, melaksanakan syarat Islam, melaksanakan perintah Allah, mengakui bahwa orang beriman adalah saudara. Orang beriman itu saudara yang satu tubuh, tidak boleh saling menyakiti, harus peduli. Kalau sudah seperti itu, fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli, maka jika mereka telah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ngakui bahwa orang beriman saudara, mereka menjadikan orang beriman saudara, bukan jadi musuh. Mereka akur, saling berbuat baik, maka sudah seperti itu disuruh damaikanlah dengan adil. Dari sini Islam tidak memandang dulu, harus adil, suku manapun, bangsa manapun. Ya, jangan lihat etnisnya, golongannya. Wah, ini kan kelompok saya nih. Harus berbuat adil. Wa aqsitu, berbuat adil lah.
Kita suruh berbuat adil. Kenapa kadang manusia condong nggak adil, Pak? Kalau di keluarganya kadang-kadang kepengennya bela-bela. Kalau orang lain kepengennya diserang, kadang nggak adil. Nah, insya Allah kalau kita adil, untungnya sangat luar biasa. Ya, saya kemarin kadang merasa ya ada yang berbuat dolim, mau bikin musola, tanduri derek, babat jengkel. Ya Allah, saya cuma diam. Kenapa? Kalau saya ngomong nanti malah rame dan kebencian terhadap Muhammad yang luar biasa. Alhamdulillah kini saya diam karena yang mempraktekkan kata-kata Fakrid Anil Jahili, berpaling dari orangnya jahil, tapi tetap senyum, tetap nyapa Alhamdulillah. Hanya 2 hari berubah total. Yang tadinya musuh, tadinya ini langsung jadi apik dukung, malah bahkan bantu-bantu kerja bakti, ngangkati waktu untuk orang siapa. Alhamdulillah sampai tandurannya itu pakai menyenangkan baik. Ini sebuah anak-anak yang nyenengan, masya Allah. Si batasan racing mau pada doyok babat juga sangat luar biasa. Sampai jalan ini boleh lewat gerobak orang apa. Itu kalau kita kadang berbuatnya baik. Tapi kalau saya ngomongin berantem, Pak. Karena dia merasa ekonominya lebih mapan, orang yang lebih kaya, ya anyong anaknya akeh, ekonominya dianggapnya rendah. Alhamdulillah dengan dia sampai sekarang masih baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi suruh damaikan dengan adil. Wa aqsitu, berbuat adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita tidak lihat kok mentang-mentang sukunya pada partainya dibela-bela. Itu salah gubernur sebenarnya partainya dibela-bela. Ini ada dong seperti itu. Ya Allah, sebenarnya kan lihat juga rambutnya abang, ya. Rambutnya abang, kuning apa hijau, ya Allah. Dia pada batirenya. Akhirnya apa? Partainya batirnya kalau sing non muslim atau kafir, ya balane mau kafir, mau Islam, sengit ya Allah. Salah dewa kan wong Islam. Lah kon Islam itu Islam, tapi kan wong Islamnya ya saya jenor kayak kota Islamnya. Ya Allah, itu pasti ada seperti itu. Sampai kan kita kan Islam kan pecah Ustaz. Lah sih ngomong pecah siapa? Sampai detik ini saya belum bisa ini. Bahkan kemarin di hajatan, Pak, ada yang ngomong Islam pecah-pecah jadi ini. Islam tidak pecah. Islam itu ajarannya satu. Islam itu ummatan wahidah, umat yang satu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh dan terasa jami'an, semuanya bersama-sama. Wala tafarraqu artinya apa? Jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai artinya apa? Bersatulah. Karena Islam umatan wahidah, umat yang satu, jangan bercerai-berai. Kadang pada ngakunya pecah Pak Ustaz jenang, bener siapa ya aku? Ya Allah. Sampai Rasul mengingatkan pada kita, ikhtilafil ummati musibah. Perselisihan umatku itu akan jadi musibah. Maka jangan selisih. Lah kalau selisih bagaimana? Fa in taraja'tum farudduhu ila Allah wa sunnati Rasul. Kalau memang selisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kasih solusi. Sampai Rasul pernah garis ke atas, garis tegak lurus. Hada siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Sabilullah, jalannya Allah. Berkanan kiri di garis, bengkok-bengkok. Dikatakan wahai subulus minas syaitan satafraqu bainahum aladini, yang akan mencerai-beraikan kamu dari agamamu. Jadi Rasul garisnya lurus. Ini jalannya siapa? Jalannya Islam, jalannya Allah. Nah yang bengkok-bengkok jalannya syaitan yang bahkan mencerai-beraikan kita. Maka cukup lurus Al-Quran dan Sunnah. Kenapa cari jalan-jalan yang susah diikuti? Jalan-jalan selain Quran dan Sunnah, jalan selain jalannya Islam. Kenapa sih mumet-mumet?
cukup jalan Islam. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan juga pada kita, umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Sinatani wa sab'una finnar wa wahidul fil jannah. Man hiya ya Rasulullah? Wa hiyal jamaah. Umatku Islam, kata Rasulullah, akan pecah dari 73 golongan. 72 di neraka dan 1 di surga. Sehingga sahabat menanyakan, man hiya ya Rasul? Siapa dia ya Rasul? Sebutan wahyal jamaah. Dia adalah al-jamaah, jamiatul Islam, jamiatul muslimin, orang yang jamaah Islam. Apa itu jamaah Islam? Jamaah yang berpegang teguh dengan Islam. Apa itu Islam? Pegangannya Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikliannya apa? Jalannya syahwat, fanatik, wis sing penting jere gurune. Sehingga ada yang bela-bela itu seperti apa sih? Pokoknya melu amir. Bahkan akhirnya apa? Imam itu lebih tinggi kedudukan daripada Rasulullah. Ada lagi Mu'tazilah mengandalkan otak. Dari Khawarij. Ada lagi Maturidi Jahmiyah dan seterusnya. Banyak kelompok Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Maka kalau kembali Islam itu satu. Jadi yang pecah-pecah apa? Ikuti syahwat. Wis sing penting nyong sing gemien mula kaya piye Ustaz. Urusan reka-reka. Urusan neko-neko. Yang gemien ngajene anggere kayu gede diwein saja kelas, bukan kepengen kopi, teh manis, serban. Kayu gede dikasih seperti itu. Ya Allah, diluruskan kadang marah. Maka dia benar jalannya Islam. Maka tadi suruh damaikan dengan adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat selanjutnya, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Diawali innama asar. Batasan. Apa itu innama? Menentukan hukum yang akan disebutkan menafikan selainnya. Yang akan disebutkan apa setelah innama? Al-mu'minun ikhwatun. Artinya sesungguhnya orang mukmin saudara. Artinya hanyalah orang yang beriman itu saudara. Siapapun dia, orang manapun, suku manapun, saudara bangsa manapun. Minal masyriq ilal maghrib. Dari timur sampai barat selagi diantum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Artinya dia beriman pada Allah, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari akhir, beriman pada takdir baik dan buruknya dari Allah. Itu saudara kami, dia orang beriman siapapun. Maka kewajibannya apa? Wajibannya disuruh fa'asliku baina akhwaikum. Maka berbuat baiklah di antara saudara-saudara kalian. Disuruh berbuat baik, jangan disakiti, jangan didengki. Sebagaimana Nabi yang mengatakan la tahasadu, jangan saling hasad, wala tanajasu, jangan tanajas, berpura-pura membanggakan dagangannya sendiri. Wala tabaghadu, jangan saling ghadab, jangan saling marah. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yabi ba'dukum ala ba'din. Dan jangan jual beli di atas jual beli saudara yang lain. Lagi anyangan-anyangan ditarik itu kuning yang baik. Juga orang ini walaupun melarang yang baik orang oleh tidak boleh, kecuali sudah enggak jadi baru ini. Kalau masih tawar menawar jangan.
Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al muslimun akhul muslim, orang muslim saudaranya orang muslim, jangan dibalik. Orang muslim saudaranya orang kafir, musuhnya orang muslim. Kalau pada Islamnya musuhan, sama orang kafir akrab. Jangan, kita muslim saudaranya orang muslim. Kalau saudara muslim suruh apa? La yadzlimuhu, jangan saling mendolimi, jangan saling menganiaya. Wala yakhdiluhu, jangan saling menyakiti. Wala yakdibuhu, jangan saling mendustai. Wala yahkiruhu, jangan saling merendahkan. Bihasbi imri'in minasyarr ayahkiru akhul muslim, cukup dikatakan jelek orang itu apabila merendahkan saudara muslim lainnya. Kenapa? Kulul muslim al muslim haram, setiap muslim pada muslim lainnya haram, tidak boleh diganggu. Apanya yang nggak boleh diganggu? Damu, darahnya nggak boleh diganggu. Wa maluhu, hartanya nggak boleh diganggu. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh diganggu. Itu sama-sama Islam, Pak, dilindungi semuanya. Nah, kadang-kadang kita sama Islam katanya saudara, plera. Ya Allah, kunut orang kunut beribut. Anak wong mengisi mulut Nabi geger, anak wong maksiat ora apa-apa, kan kualik. Ustaz, kenapa ngisi mulut Nabi tadi? Ya kenapa memang? Enggak, dianggapnya darah ini sunnah. Nah sekarang antum nggak mau ngisi, iya. Kalau nggak mau ngisi, apakah bubar? Bubar nggak mulut Nabi? Tidak bubar. Cari urusan yang lain. Urusan yang lain, mending kalau sejalan dengan sunnah. Kalau tidak, malah nyerang. Awas, anak Islam jenggot. Awas, Islam keras. Awas, radikal. Islam dicurigai kabeh. Ini gara-gara salah ambil orang. Maka kita yang tahu sunnah, terjun di masyarakat, silahkan. Yang penting menjelaskan dengan ilmu. Eman-eman kumpul wong akeh ora diajarkan ilmu, cuman guyonan. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi al muslimun akhul muslim, orang muslim saudaranya orang muslim. Jangan disakiti. Bagaimana kalau nyakiti? Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang menyakiti orang mukmin, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam. Wa ghadiballah, dan Allah murka. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka disediakan adab yang pedih. Jadi saatnya Islam sekarang bersatu, biar kuat bersatu, kita teguh bercerai runtuh. Tapi lawannya pintar, nggak bersatu kuat, diprotoli. Kalau di bendung yang tidak dapat bendungannya, anak terus jebol terus, maka dibikin saluran-saluran. Islam juga sama, kalau di bendung maka dibikin aliran-aliran. Ini aliran ini, aliran ini, nanti dibunuh satu-satu. Wah, aliran dibunuh. Orang yang mengatakan, ya nangkana iki men. Satu lagi, bunuh lagi. Ah, ditunjong iki men. Satu lagi, bunuh lagi. Wis para apa sih penting yang selamat. Giliran terakhir, gilirannya awaknya dewek, golongan dewek, pelan-pelan. Tapi nggak sadar. Maka kita bersatu, tidak usah terlalu ribut masalah macam-macam. Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka disebutkan fa'aslihu baina akhwaikum. Berbuat baiklah di antara saudara-saudara kalian. Berbuat baiklah baina akhwaikum, antara saudara kalian. Kita berbuat baik. Ya, kita saling menolong, bantu-membantu. Dagangan kita beli kepada saudara kita. Daripada ning wong liya mendingan ning wong dewek. Kacak-kacak setitik dipangan saudara kita. Kadang-kadang mana-mana ya, Pak. Kacak biasa dirusak sedulur pada bae salat jamaah, tapi kan regane kayane aduh, nah ini kadang-kadang. Ya, kalau memang kita untung, saudara kita. Kalau ya, orang kita Pak, saudara kita, nanti buat santuan ya kembali kepada kita. Ada apa kembali kepada kita juga. Daripada ning wong liya ataupun ning wong non muslim.
Apa kapan gue ngadakan ini Pak Nuzulul Quran satu nanya piatu kayaknya aduh. Nah kita itu harus bersatu. Jadi kan Islam saudara. Jangan cari urusan. Kalau ada beda gimana Ustaz? Tadi Quran ngasih saran. Kalau ada berbeda suruh kembalikan fa italajatum faruduhu ilallah salatul. Jangan menurut saya. Akhirnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga terhadap golongan masing-masing. Jadi kita punya wadah ini dibesarkan. Ya punya wadah dibesarkan, Pak. Diopeni, tapi tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Yang berarti Muhammadiyah orang gelem bergerak. Ngaku itu semangat, Pak. Nang Facebook paling jagoan. Wah, ini saya berjuang. Saya yang membesarkan. Kadang saya tertawa. Tanpa ada Muhammadiyah sudah besar. Saya itu cuma meneruskan, Pak. Jangan merasa paling membesarkan paling ini. Ya Allah, kita meneruskan perjuangannya Ahmad Dahlan. Kadang-kadang disuruh bergerak, kadang nggak mau. Tapi lagunya apa ya, Pak? Ya Allah, Rabbi Tuhanku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Tapi bergerak orang gelem. Jadi gerakan siapa? Gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Bergerak. Sehingga bergerak oh ya apa orang? Bergerak aja menang bae oh ya. Pas dewekan bapaknya oh ya jadi kata oh anak Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dia itu umpetan. Karena di Muhammadiyah orang nyongkat cuman gemian bapaknya. Ya, semoga kasih kenal. Sing terjadi apa? Mbahnya, orang tuanya Muhammadiyah, ini Muhammadiyah musuh. Ya Allah, banyak saya hidup dari Pak ini. Kamu bapaknya kan ini, iya kau kan bapaknya Pak. Ya Allah, pada baik kau. Ya orang padang ngomongin Quran Sunnah kalau ngomong tradisi. Kadang-kadang itu, maka kita harus tanamkan, bergerak terus. Sehingga bergerak itu akan dikenal. Dan Muhammadiyah kalau dikenal tidak ditakuti. Kenapa dikenal? Kenapa gak dikenal? Kita kadang diam. Bergeraknya ketika HBM nembak kumpul. Ketika dewekan orang bisa ngejak kanca batir. Tidak bisa mengarahkan. Bahkan anaknya pun gak diarahkan. Ya pan dikenal wong pine. Istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Akhirnya wedi Allah Muhammadiyah. Hari mati kayak batang. Apa Muhammadiyah orang gelem sunnah. Ya Allah. Muhammadiyah itu kudu hadis tak kok. Sabar paham. Muhammadiyah dia pegangannya apa sih Pak? Quran, hadis yang sahih harus ada bayani, burhani dan irfani. Ini kadang-kadang orang paham maka muncul HPT, himpunan putusan tarjih mentahrid. Kadang-kadang HPT ini berat dicekel Pak. Ngerti beora Muhammadiyah, maka kita harus bergerak. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah, dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa takwa kepada Allah? Takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dari kata takwa yaitu takwa khauf wal khasyah, wedi lan khawatir. Takut kalau Allah menjauhinya, takut kalau Allah murka, takut kalau Allah menyiksa, khawatir kalau amal yang diterima, khawatir kalau amal yang kita laksanakan tidak mampu menyelamatkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Suruh takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Kalau sudah itu disebutkan la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Mudah-mudahan mendapat rahmat. Artinya apa? Kalau takwa kalian akan mendapat rahmat. Jalan-jalan ketakwaan inilah yang mendapatkan rahmat kalian itu. Penyebab mendapatkan rahmat itu jalan takwa. Berarti kalau tidak takwa tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tanpa sadar sudah hampir jam 10. Ya sudah jam 21.45. Ya jadi ngomongnya sampai 40 menit.
Ya padahal cuma bahas 2 ayat tapi sehingga muter-muter kejelasan tadi ya jadi orang beriman. Jadi kita juga dari sini kita barangkali yang bisa sampaikan banyak kekurangan mohon dimaafkan karena ini kejahilan diri saya sendiri. Dan ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.